Kalau kamu mau memahami apa itu algoritma media sosial, bayangkan satu hal dulu. Setiap kali kamu buka aplikasi, kamu tidak sedang melihat internet apa adanya. Kamu sedang melihat versi internet yang sudah dipilihkan untukmu. Itulah kerja algoritma. Secara teknis, algoritma adalah serangkaian instruksi atau rumus komputasional yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dalam konteks media sosial, tugas itu adalah menentukan konten mana yang paling mungkin membuat kamu bertahan lebih lama di platform. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, atau X tidak mungkin menampilkan semua konten secara kronologis. Setiap detik ada jutaan postingan baru. Tanpa sistem seleksi, feed kamu akan kacau. Maka dibuatlah algoritma berbasis machine learning. Cara kerjanya begini. Pertama, algoritma mengumpulkan data perilaku kamu. Apa yang kamu tonton sampai habis, postingan mana yang kamu like, konten mana yang kamu komentari, video mana yang kamu ulang. Bahkan, seberapa lama kamu berhenti scroll pada satu konten. Semua itu disebut engagement signals. Kedua, sistem membangun profil preferensi. Dari pola itu, algoritma menyimpulkan minat kamu. Suka politik, konten self-improvement, drama relationship, sepak bola, konten edukasi, sistem akan terus menguji dan menyesuaikan. Kalau kamu sering menonton video sampai selesai, itu sinyal kuat bahwa kamu tertarik. Kalau kamu langsung skip, itu sinyal negatif. Ketiga, algoritma memprediksi kemungkinan interaksi. Menggunakan model prediktif, sistem menghitung probabilitas. Seberapa besar kemungkinan user ini akan berinteraksi dengan konten A dibanding konten B. Konten dengan probabilitas tertinggi akan ditampilkan lebih dulu. Tujuannya sederhana, mempertahankan atensi. Karena dalam ekonomi digital, atensi adalah mata uang. Semakin lama kamu di aplikasi, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan. Dan semakin besar pendapatan platform. Tapi, disinilah sisi kritisnya. Algoritma tidak dirancang untuk kebenaran. Ia dirancang untuk engagement. Konten yang memicu emosi kuat, marah, takut, bangga, terkejut, cenderung menghasilkan interaksi lebih tinggi. Maka sistem secara tidak langsung memperkuat konten yang memancing reaksi. Ini yang bisa menciptakan polarisasi opini, karena konten ekstrim sering lebih menarik secara statistik dibanding konten netral. Ada juga fenomena yang disebut echo chamber. Karena algoritma terus menampilkan konten sesuai preferensi kamu, lama-lama kamu hanya terpapar perspektif yang serupa dengan pandanganmu. Dunia terasa homogen, opini yang berbeda terlihat minoritas atau bahkan salah total. Padahal itu hanya efek kurasi sistem. Selain itu, algoritma juga membentuk identitas digital. Kalau kamu sekali menonton konten tertentu, sistem akan menguji lebih banyak konten serupa. Kalau kamu terus berinteraksi, profil kamu makin mengerucut. Lama-lama kamu sendiri mungkin merasa, kenapa feed aku isinya ini semua? Jawabannya adalah karena perilakumu memberi sinyal demikian. Masalahnya, manusia sering menganggap apa yang sering muncul sebagai sesuatu yang umum atau penting. Ini disebut availability bias. Ketika algoritma memperkuat pola tertentu, persepsi realitas pun bisa ikut terdistorsi. Secara teknis, algoritma media sosial bekerja dengan model pembelajaran mesin yang terus diperbaharui. Sistem tidak statis, ia belajar dari jutaan interaksi per detik. Bahkan, konten kamu sebagai kreator pun dinilai lewat metrik seperti watch time, click-through rate, retention rate, dan engagement ratio. Artinya, algoritma bukan musuh atau kawan, ia sistem optimasi. Namun, karena yang dioptimasi adalah durasi penggunaan dan interaksi, bukan kesejahteraan psikologis, maka dampaknya bisa kompleks. Adiksi digital, distraksi kronis, validasi berbasis like, hingga tekanan sosial. Jadi kalau diringkas, algoritma media sosial adalah sistem komputasi berbasis data yang memilihkan konten untukmu berdasarkan prediksi perilaku dengan tujuan utama mempertahankan atensi dan meningkatkan engagement. Setiap scroll adalah interaksi. Setiap interaksi adalah data. Setiap data memperkuat pola. Dan tanpa sadar, kamu bukan cuma pengguna. Kamu juga sedang membentuk mesin yang membentuk kamu kembali.